lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Ali yakin tema ini dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah ya. Tema tentang rezeki tidak akan tertukar. Kalau kita tahu kuncinya, maka kita akan tetap ikhtiar dan insya Allah rezeki itu akan sampai ke tangan kita. Dan langsung aja, tema ini akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Coach Reza Anggara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan umur untuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama masih sehat dalam kondisi saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi saat ini kita sedang berada di dalam kondisi PPKM dan sesuai dengan tema hari ini kita akan membahas temanya adalah rezeki yang tidak akan pernah tertukar. Banyak orang di luar sana ketika kondisi PPKM saat ini mereka semua banyak orang yang khawatir, banyak orang yang mempertanyakan tentang rezekinya mereka. Karena seperti yang kita tahu dalam kondisi PPKM banyak jalanan yang ditutup, banyak kantor yang ditutup, banyak toko yang ditutup, banyak restoran yang ditutup. Sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang rezeki yang akan Allah berikan sama kita. Kenapa? Karena jelas dalam surat At-Talaq ayat 3 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mencukupkan semua rezekinya. Dan dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa, dan Allah menegaskan juga di sana, dijelaskan bahwa tidak perlu khawatir akan rezeki yang sempit dari Allah. Karena sesungguhnya rezeki Allah itu tidak ada batasnya dan tidak akan pernah bisa habis. Yang saya ingin bagikan pemirsa adalah rezeki kita, apapun yang kita dapatkan, semuanya tidak tergantung pada kondisi apapun yang ada di luar sana. Rezeki kita tidak tergantung pada situasi dan kondisi meskipun saat ini kita sedang lagi PPKM. Kenapa? Karena ketika kita lagi PPKM, yes betul memang jalannya ditutup, tokonya ditutup, restorannya ditutup. Tapi itu semua bukan berarti rezeki kita pun tertutup. Yang tutup kan tokonya, yang tutup itu mallnya, yang tutup itu restorannya. Tapi ketika kita memiliki keyakinan sama Allah, ketika kita memiliki prasangka sama Allah, prasangka yang sangat baik sama Allah, rezeki kita akan tetap kita dapatkan. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah sementara itu, banyak orang di luar sana berpikir bagaimana caranya agar Allah meningkatkan rezeki yang lebih banyak sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah, dan orang berpikir supaya rezeki saya lebih banyak, biasanya orang berpikir saya mesti kerja lebih besar. Saya mesti kerja lebih banyak lagi. Namun benarkah seperti itu? Apakah rezeki kita berbanding lurus dengan kerja keras kita? Apakah semakin keras kita bekerja, berarti rezeki kita akan semakin banyak? Faktanya mari kita lihat para pemirsa, bahwa sebenarnya banyak orang di luar sana yang sudah mendapatkan, sudah bekerja keras, mungkin dari pagi sampai malam, mungkin Sabtu Minggu dipakai buat bekerja, sampai dia mengorbankan waktu bersama keluarganya, sampai dia mengorbankan kesehatannya, yang penting dia kerja dan kerja. Meskipun kerjanya banyak, faktanya banyak orang juga merasa rezekinya belum cukup, merasa rezekinya tetap kurang gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebenarnya orang sudah ada jaminan rezekinya dari Allah. Bahwa ada rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah. Dan ada rezeki memang yang karena usahanya. So yang perlu kita lakukan pada saat kita berusaha adalah sebelum kita berusaha, sebelum kita bekerja, sebelum kita buka toko, sebelum kita buka usaha kita, apapun usahanya, mungkin Anda usaha online, mungkin usahanya adalah offline juga, sekarang kondisinya pada tutup, kita jualan mungkin di dunia online. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dulu sama Allah gitu. Nah terkadang nih dalam kondisi PPKM begini, kita merasa bahwa
kita udah takut duluan gitu loh. Kita udah khawatir duluan akan rezeki kita. Kita sudah berpikir bahwa, waduh PPKM diperpanjang. Waduh kondisi pandemi gak selesai-selesai. Kita berpikir bahwa rezeki kita turun gitu loh. Tapi faktanya ada orang juga yang tetap dalam kondisi pandemik begini, tetap dalam kondisi PPKM begini, rezekinya tetap ada. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezekinya. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya. Dan bagaimana cara kita meningkatkan rezekinya supaya Allah memberikan lebih banyak lagi? Semuanya dimulai dari kita mengharmoniskan keluarga kita. Makin harmonis keluarga kita, rezeki kita akan semakin banyak dan Allah akan memberikan rezeki kita semakin banyak. Karena Allah memberikan rezeki ke kita itu per kakak, bukan per KTP. Banyak orang berpikir begini, aduh sekarang istri saya sudah gak kerja lagi ya, kebutuhan semakin tinggi. Sehingga minta bantuan untuk istrinya bekerja gitu. Supaya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tetap aja meskipun istrinya kerja, atau suami dan istrinya bekerja, atau suaminya hanya suaminya yang bekerja, tetap aja rezekinya Allah pasti akan nyukupin untuk keluarganya. Kenapa? Karena rezeki anak kita, rezeki istri kita, rezeki suami kita, rezeki orang yang tinggal sama kita, semuanya sudah Allah kasih rezeki itu setangkep. Kanan dan kiri, suami dan istri dan juga untuk keluarga kita. Dan makin rajin ibadah kita, sholatnya bareng, ngajinya bareng sama keluarga, di situ akan lebih harmonis dan Allah akan meningkatkan rezeki dari kita. Yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita benar-benar yakin pada saat kondisi lagi sulit. Kondisi lagi sulit, kita tahu banyak PHK massal, kita tahu banyak usaha yang tutup, kita tahu banyak orang sekarang jualan, habis itu kita berpikir, kalau semuanya jualan, siapa yang beli? Karena begitu banyak sekarang orang jualan gitu. Saat kondisi sulit, rezeki lagi susah kita dapatkan, mungkin kita merasa bahwa kesulitan untuk membayar tagihan, kesulitan untuk membayar kebutuhan rumah tangga. Yang perlu kita tingkatkan adalah total surrender. Tingkatkan keyakinan kita, seyakin-yakinnya sama Allah bahwa rezeki tidak tergantung PPKM. Bahwa rezeki apapun kondisinya, rezeki itu tahu alamat kita. Nggak mungkin nyasar. Itu yang disebut dengan rezeki tidak akan pernah tertukar. Mungkin pemirsa tahu, dulu sebelum pandemi kita ke sebuah tempat di Tanah Abang, ada toko elektronik, ada toko kain, satu lantai, satu mall bahkan satu gedung jualannya sama semua. Jualan handphone semua, jualan kain semua, jualan baju semua gitu lah. Ketika Anda pernah begitu, ketika pemirsa bersama pernah begitu, apakah melihat bahwa itu rezekinya mereka rebutan? Enggak. Ketika pembeli datang, Allah mengirimkan pembeli dan ternyata pembeli itu enggak beli di tokonya, pembeli itu belinya di toko sebelah. Apakah itu mereka rebutan? Apakah mereka saling sakit hati? Apakah mereka saling sirik satu dengan yang lainnya? Enggak. Kenapa? Karena mereka yakin rezeki tidak akan pernah tertukar. Jadi untuk sama-sama melewati kondisi pandemik ini, yang perlu kita lakukan adalah dua. Kita butuh iman dan kita butuh imun pastinya. Masya Allah ya. Jadi memang Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balagha amri qad ja'ala li kulli syai'in qadra. Jadi rezeki itu pasti akan datang. Pasti akan Tapi harus ikhtiar ya kali ya. Betul sekali. Nah, jadi jangan mentang-mentang rezekinya udah ditentuin terus kita nggak ikhtiar gitu mungkin coach ya. Yes, Nah betul. ini cara ikhtiarnya gimana nih coach? Tetap Yes. ikhtiar, tetap usaha ya coach ya. Mungkin sedikit dikasih tahu sama pemirsa di rumah. Ya, jadi para pemirsa ketika bagaimana perbandingan lurus antara ikhtiar dengan rezeki gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah memang rezeki sudah ada dijamin, tapi bukan berarti kitanya diam aja. Betul. Nanti kalau misalnya kita diam aja, kan rezeki udah dijamin. Kalau Allah mau kasih mah kasih aja. Udah deh nggak usah kemana-mana. Ya nggak gitu juga gitu. Artinya kita tetap berikhtiar, setelah itu kita bertawakal. Atau kita bertawakal dulu baru kita berikhtiar dulu. Intinya adalah pada saat kita bekerja, berusaha, kita serahkan semua hasilnya sama Allah. Nah, orang nih ketika mengalami kondisi sulit, mereka merasanya bahwa kondisi ini pasti bisa kita lewatin. Kondisi ini nggak akan berakhir, kita pasti bisa ngelewatin ini semua gitu loh. Bahwa terkadang orang lupa yang membuat kita melewati itu semua adalah karena sebenarnya Allah yang memudahkan jalan kita.
Karena di dunia ini nggak ada orang yang hebat. Yang ada adalah orang yang dimudahkan jalannya oleh Allah. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita bekerja, berdoalah kepada Allah, ya Allah mudahkanlah jalanku dan berikanlah saya kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga saya. Masya Allah. Kira-kira gitu. Jadi memang harus ikhtiar juga. Harus Dan siapa yang ikhtiarnya paling maksimal, hasilnya juga maksimal ya Coach? Betul. Ikhtiar maksimal, doa maksimal. Hasilnya maksimal ya? Ya, Kalau hasilnya misalnya pasti maksimal. ikhtiarnya males-malesan, ya rezekinya juga dikit yang Ya nyampe. gitu aja. Ya betul. Masya Allah, terima kasih Coach Betul. ilmunya. Terima Tuh, kasih. ya. Jadi tetap aja istilahnya kita masih ngobrol lagi dengan Coach ya. Jadi tetap aja istilahnya, wah nanti rezeki sampai kok, iya sampai. Tapi tergantung dari usaha kita dan kerja keras kita. Nah kalau masalah skill nih Coach. Ya. Ini gimana sih konteksnya skill dengan rezeki nih? Kadang-kadang kita harus punya kemampuan juga kan ya. Yes, benar, pertanyaan bagus. Bagus sekali. Kita mesti punya skills, pasti kita mau jualan, kita mesti punya skills. Tapi banyak orang di luar sana fokus pada skillsnya. Bagaimana caranya jualan online, kan ada ilmunya. Iya. Bagaimana caranya jualan, apapun jualannya, apakah itu jualan produk atau jasa. Mereka Iya. fokus pada skillnya. Nah di sini kita ingin lebih berfokus pada bagaimana caranya Allah ngasih rezeki sama kita gitu loh. Karena Allah itu maha pengasih. Maha pengasih, jadi kita pasti dikasih. Karena judulnya Allah sudah maha pengasih gitu loh. Tapi mengapa ada orang yang dikasih rezekinya lebih sedikit, ada orang yang dikasih rezekinya lebih banyak sama Allah. Nah kita lebih fokus kepada bagaimana caranya agar Allah memberikan rezeki lebih banyak sama kita. Sehingga ketika skillnya sedikit, yang penting rezekinya banyak. Karena ketika kita dekatkan dirinya sama Allah, Allah sudah janjikan bahwa Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Di situ nggak ada syarat. Kalau harus ada skillnya gitu loh. Skillnya tetap ada, tapi kita lebih fokus kepada bagaimana cara kita meningkatkan rezekinya. Bahasa sederhananya marketing langitnya, terima marketing buminya gitu loh. Marketing langit ya. Marketing langit kira-kira begitu. Tapi setiap manusia pasti punya skill ya. Setiap manusia pasti punya skill. Skill kemampuan Betul, ya untuk betul, mencari nafkah betul. itu. Baik, terima kasih. Masya Allah tuh tetap semangat ya. Jangan kasih kendor nyari rezekinya ya. Walaupun rezeki akan sampai tetap kita harus ikhtiar. Dan pastikan saat lagi jangan kemana-mana. Karena kita akan tanya jawab bersama guru-guru kita di dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai umat muslim tentunya kita sangat mengenal Ka'bah yang merupakan kiblat ketika melaksanakan ibadah sholat. Bangunan yang terletak di tengah kompleks Masjidil Haram ini memiliki banyak keunikan tersendiri di balik kesuciannya. Dan berikut ini adalah fakta unik mengenai Ka'bah. Perlu diketahui, Ka'bah sesungguhnya telah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Tapi sumber yang lain mengatakan bahwa Ka'bah telah dibangun sejak 2000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan karena sudah dipergunakan tawaf oleh para malaikat. Pembangunan Ka'bah ini berangsur-angsur dan disempurnakan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim beserta para malaikat dengan pondasi yang sangat dalam, yaitu sampai ke 7 lapis bumi. Maka dari itu Ka'bah tidak akan pernah bisa dihancurkan terkecuali saat akan datangnya hari kiamat. Kain penutup Ka'bah yang bernama kiswah. Kiswah dibuat dari 670 kg sutra murni. Terdapat ayat-ayat Al-Quran pada kain tersebut yang disulam menggunakan benang emas seberat 120 kg dan benang perak seberat 100 kg. Kain ini dibuat oleh 200 pengrajin. Proses pembuatannya melibatkan mewarnai, menenun, dan mencetak. Kain tersebut dibuat dengan sangat hati-hati dan teliti hingga sempurna dan menghabiskan biaya pembuatan mencapai 66 miliar rupiah. Ka'bah berada di daerah dengan daya tarik magnetik yang seimbang, yakni kutub utara dan selatan sama besar, sehingga jarum kompas tidak akan bergerak sama sekali di daerah tersebut dan Mekah tepat berada di area ini. Hal ini menyebabkan orang yang tinggal di Mekah cenderung hidup lebih lama, lebih sehat dan tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi. Selain itu, setelah diteliti secara ilmiah, pada saat seseorang mengelilingi Ka'bah, maka faktanya fisik orang tersebut akan segar seperti dipulihkan kembali oleh suatu energi yang bersifat misterius. Tepat tegak lurus di atas Ka'bah terdapat replika Ka'bah di langit yang disebut Baitul Ma'mur. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Ka'bah ini dan bersabda, "Kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada malaikat Jibril mengenainya dan ia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur, di mana setiap hari ada 70.000 malaikat sholat di dalamnya.
Setelah mereka pergi, mereka tidak akan pernah kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, jemaah Cahaya Hati Indonesia, begitu menakjubkan fakta unik yang dimiliki Ka'bah. Semoga kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke tanah suci guna melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin ya robbal alamin.